warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman pembaca dan penulis, kembali lagi di podcast Kata Loka, Detak Pustaka, tempatnya ngobrol para pecinta kata dan cerita. Oke, kembali lagi nih dengan saya, Ayunosa, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Kita sapa dulu, halo Kak Mateo. Halo. Oke, yang hari ini akan berbagi tentang seputar proses menulis, karya, dan kehidupan seorang penulis. Oke, Nosa yakin teman-teman udah gak sabar banget nih dapat insight dari Kak Mateo. Yaudah, kita langsung aja, yuk kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama Kak Mateo, boleh nih Kak Mateo memperkenalkan diri secara singkat nih. Oke, makasih ya Kak Nosa. Ya, pertama kali kenalin dulu ya. Namaku Ryan Matthew Nenggolan. Aku termasuk penulis dari buku 2 sequel dari Gistara. Yang pertama itu sequel yang pertama Gistara. Yang kedua itu Gistara Asa di Balik Luka. Aku lahir di kota Medan, 3 September 2000, masih tergolong muda sih buat kita-kita yang penulis ya, termasuk penulis muda. Aku yakin banget teman-teman yang lain juga termasuk penulis-penulis di Detak Pustaka itu banyak penulis-penulis muda yang sangat kreatif gitu. Oke, itu aja sih. Oke, salam kenal ya Kak Mateo. Oke, sih. Nosa penasaran nih Kak Mateo, menjadi seorang penulis yang bisa terbilang masih muda sekali kan ya. Jadi momen pertama yang membuat Kak Mateo ini ingin menulis tuh seperti apa sebenarnya? Seperti kalau ditanya momen pertama ya, eh, membuat aku jadi pengen mau menulis itu sebenarnya awal menulis itu di kelas 2 SMP. Di kelas 2 SMP itu aku terinspirasi banget sama trilogi The Lord of the Ring karya J.R.R. Tolkien. Nah, itu memang sequelnya J.R.R. Tolkien itu luar biasa banget sehingga ketika aku baca-baca buku-buku dari dia itu, ya walaupun translate-nya Inggris ya, tapi aku tuh terkesima banget. Sehingga dari situ aku kayaknya tertarik banget buat jatuh ke dunia kepenulisan gitu. Oke. Ya masih banyak sih, nggak cuman itu ya, tapi salah satunya yang buat motivasi aku kuat banget buat nulis itu ya karyanya J.R.R. Tolkien. Oke, bisa dikatakan sebagai role model seperti itu ya Kak Mateo ya? Iya, benar-benar. Oke. Kalau boleh tahu nih perjalanan, bisa menerbitkan buku pertamanya Kak Mateo nih. Kan jadi di sini tuh teman-teman penulis tuh kan, pasti ingin mengetahui gimana, proses perjalanan seorang Kak Mateo bisa, menerbitkan buku pertamanya, seperti itu. Oke, kalau ditanya perjalanan pertama kali mau nerbitin buku, ya awalnya sebelum kenal sama Detak Pustaka ya. Sebelum kenal Detak Pustaka ini awal kita nulis-nulis gitu ya. Nulis berawal dari pena dan binder dulu ya. Kalau iya binder, terus di buku-buku kecil gitu kan. Eh, belum ada sih kepikiran mau kayak orang-orang, tapi lambat laun kita ketika ngelihat penulis-penulis terkenal gitu kan, wah pengen nih mau nerbitin buku biar awalnya sih mau pengen diakuin sebagai penulis. Tapi ketika kita udah jatuh cinta, ketika kita udah jatuh cinta di dunia kepenulisan, akhirnya cari-cari nih nulis, akhirnya kita ketemu sama Detak Pustaka ya, dan alhamdulillah di tahun ini bisa nerbitin buku, dan buku yang pertama yang bisa aku terbitin Detak Pustaka itu buku Gistara gitu. Oke, mantap. Kalau berbicara tentang proses kreatif nih ya Kak Mateo, jadi, hal apa atau bagaimana caranya Kak Mateo ini mendapatkan inspirasi cerita tuh? Jadi kan kebanyakan para calon penulis atau bahkan penulis-penulis yang sudah terkenal pun, itu pastinya memiliki hal-hal tersendiri untuk bisa mendapatkan inspirasi dalam ceritanya, seperti itu. Aku kalau dapat inspirasi cerita sebenarnya dari pengalaman pribadi ya. Oke, Dari seru pengalaman sekali ya. pribadi, iya, dari pengalaman pribadi, baik itu kata orang kan mau jadi penulis itu dua.
kalau nggak jatuh cinta ya terluka gitu kan. Oh iya, Jadi betul. iya bener kan kebanyakan kayak gitu. Banyak penulis-penulis itu bilang kalau mau jadi penulis itu syaratnya cuma dua gitu. Kalau kamu nggak jatuh cinta ya pastinya terluka. Dan aku ngalamin itu. Dan aku ngalamin itu di perjalanan aku menulis. Yang pertama aku pernah jatuh cinta, kemudian aku juga terluka sehingga aku punya inspirasi penting sehingga aku menuangkan segala pengalaman yang ada itu di diksi gitu, di kepenulisan gitu Kak. Oke, sepertinya sangat mendalam sekali ya, Kak, ya. Karena ketika Iya, memang berawal dari kisah sendiri itu, nulis plotnya atau mencurahkannya itu emang lebih gampang dan ngena. Kalau untuk proses menulisnya sendiri, dari Kak Motel pengalaman pribadi itu iya lebih cepat ya kita iya betul. buat plotnya, buat alur ceritanya, karena itu berdasarkan pengalaman pribadi. Beda kalau kita dari emang bener-bener fiksi gitu ya, yang kita emang bener-bener ngayal gitu, itu tingkat kesulitannya mungkin lebih sulit dibandingkan pengalaman pribadi gitu. Karena harus mengimajinasikan, betul seperti itu. Bener Nah, banget, bener-bener. jadi kepo nih Kak Mateo. Jadi apakah ada rutinitas khusus nih? Apakah ada Mhm. rutinitas khusus yang membuat, proses kreatifnya Kak Mateo sendiri ini? Biasanya kalau untuk ngebangkitin mood ya, mood biar kita dapat Oh, oke, ide gitu, enak. itu biasanya sih kalau aku pribadi itu banyak luangin waktu sendiri ya, sendiri terutama nongkrong me time ya, me time gitu di kafe sambil buka-buka. Ya kadang kita baca-baca karya-karya orang lain gitu. Kita juga terkadang baca artikel-artikel yang mungkin menjadi ide kita buat ngangkat sebuah cerita gitu. Apalagi untuk menentukan plot-plot yang penting banget di apa cerita kita itu butuh banget inspirasi itu jadi aku banyakin me time ya me time aku sibuk sama kegiatan aku sendiri gitu kepentingan aku sendiri terus yang kedua selain aku juga me time itu kadang-kadang kita dapat inspirasi dari curhatan-curhatan orang pernah nggak sih kayak kita tuh punya teman gitu ya terus dia curhat nih masalah pribadi Iya, betul dia betul. entah itu pribadi keluarganya atau percintaannya gitu kan atau hal-hal kadang seorang penulis itu kita dari dengerin mereka cerita, itu kita dapat inspirasi gitu loh, gitu. Oke. Nyambung dengan, rutinitas Kak Mateo sendiri, itu berarti cara untuk membangun karakter atau menyusun alurnya itu berarti gimana tuh Kak Mateo? Iya, yang pertama kan kalau kita mau nulis itu kan emang kita konsepin banget ya, alur ceritanya itu gimana, terus menentukan temanya, dan juga jangan sampai kita nulis sampai block writer itu parah banget. Masalahnya karena aku yakin banget banyak permasalahan di penulis itu block writer ya. Iya, betul banget Sampai itu. BW gitu dan akhirnya mentok nggak ada inspirasi lagi nah makanya untuk ngindarin itu aku sebelum nulis pastinya tadi aku nentuin dulu tokohnya terus yang paling penting ini berbeda ya setiap orang kalau aku nentuin dulu endingnya dan itu aku harus punya alternatif ending gitu karena jangan Oke, sampai berarti ketika aku nulis itu para pembaca bisa nebak endingnya gitu jadi kita harus buat alternatif ending. Kemudian juga kita harus buat plot twist dalam cerita kita. Dan plot twist itu punya hikmah dan pesan gitu. Sehingga pembaca itu emosinya naik turun gitu. Itu sih. berarti semacam bikin bucket list gitu ya Kak Mateo? Jadi, Iya, iya benar. bagaimana seperti kayak nama-nama tokohnya, terus bagaimana Iya, karakternya, terus nantinya itu outline cerita plot-plot-nya lah itu gitu. oh ya Iya, betul. buat outline Jadi seperti cerita itu gitu. ya teman-teman pendengar podcast Kataloka. Nah, itu kan proses kreatifnya nih, proses untuk menjadi, karya dari Kak Mateo sendiri tuh bisa diterbitkan tuh. Nah, kalau untuk karya Kak Mateo sendiri nih, tadi kan udah di-spill Kak Mateo sebagai penulis buku Gistara kan ya. Nah, Iya benar. boleh nih Kak Mateo untuk menceritakan sedikit tentang buku Gistara ini. Soalnya sepertinya ada sosok yang bisa membuat Gistara ini bisa terbit gitu. Oke, baik menarik banget ya pertanyaannya.
Luar biasa. Jadi kalau ceritain sedikit spill tentang buku Gistara, eh, ini sebenarnya menceritakan seorang tokoh namanya Agasya Raka Dewantara. Ya, dia termasuk tokoh protagonis di sini. Kakak itu adalah anak laki-laki yang emang dia anak yang terlahir kaya raya, tapi hanya saja dia memiliki sebuah trust issue dan apa problem dalam kehidupan keluarga dia di mana laki-laki ini sering banget dibanding-bandingkan sama ibunya, dibanding-bandingkan dengan saudara kakaknya, maksudnya kakak laki-lakinya gitu. Sehingga itu membuat luka yang mendalam. Dia pengen pengakuan dari ibunya, dia ingin ibunya paham kalau dia bisa jadi dirinya sendiri, tidak harus dia mencontoh seperti kakaknya, tapi tadi problemnya adalah ibunya kayaknya lebih kasih sayang kepada kakaknya dibandingkan dia gitu. Itu di awal-awal kisahnya sebelum dia bertemu sama seorang yang ubah kehidupan dia dan cara pandang dia gitu. Oke, cukup menarik teman-teman. Pasti teman-teman pembaca ini lebih penasaran nih bagaimana isi dari buku Gistara seperti itu. Kalau untuk ini Kak Mateo, pesan utama yang ingin Kak Mateo sampaikan lewat buku Gistaran itu apa sebenarnya kepada teman-teman pembaca nih? Anggap ada teman-teman pembaca yang sudah membaca buku Gistara dan ada teman-teman pembaca yang masih belum nih, masih akan membaca buku Gistara karya Kak Mateo ini. Kalau ditanya seperti itu, aku cukup bilang jadilah diri sendiri, walaupun banyak luka yang menghampiri hidup kita. Gitu. Jadi banyak nih dari misalnya kita banyak banget dapat problem masalah luka pengasuhan dalam batin kita gitu. Entah itu datangnya dari keluarga atau dari percintaan. Tapi itu jadikan pelajaran gitu. Jangan sampai kita terpuruk dengan segala hal yang melukai kita, karena orang yang hebat itu adalah dia yang bisa berdamai dengan masa lalu, menikmati hari ini dan semangat untuk masa depannya gitu. Oke, siap. Makin penasaran nih, soalnya Nosa pribadi juga masih belum ini, Kak Mateo, belum membaca secara penuh nih buku Gistara. Oke, kayaknya setelah ini ingin menyelami lebih dalam ya, jadi akan tersampaikan apa yang dimaksud oleh Kak Mateo di sini. Oh ya, kalau untuk hal yang paling berkesan nih untuk Kak Mateo dalam buku Gistara ini tuh seperti apa? Ketika Raka ketemu sama sosok yang mengubah pandangan hidup dia. Itu sangat berkesan ya? Ya, sangat berkesan karena ya tadi kan dia terlalu berkecamuk dengan dirinya sendiri sehingga ada seseorang yang rupanya yang bisa memahami luka-luka dia gitu, masuk di kehidupan dia tanpa Raka harus cerita. Ini orang dia bisa memahami si Raka ini gitu dengan sepenuhnya gitu. Nah, makanya ada di situ tokohnya Niskala sebagai tokoh protagonis yang kedua, itu sebagai support sistemnya Raka banget gitu. Oke, berarti ini secara tidak langsung ya yang Nusa tangkap di sini menghadirkan gimana caranya mental health lewat tulisan yang mana bisa mengajarkan teman-teman pembaca atau memberikan pengalaman kepada teman-teman pembaca untuk bagaimana menyikapi hal-hal yang sudah dihadapi oleh pemeran utama, terus dibantu dengan pemeran yang sampingannya, seperti itu ya Kak Mateo ya? Iya, benar. Oke, mantap. Oke, Kak Mateo, sebelum lanjut nih, Nosa mau menginfokan sesuatu kepada teman-teman pendengar Kata Loka. Informasi ini bisa membuat teman-teman di sini untuk tidak ragu menerbitkan buku dengan Detak Pustaka. Oke, dengerin baik-baik ya, teman-teman. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang.
Raka hidup dalam bayang-bayang masa lalu, terjebak antara luka dan harapan. Lalu datang Niskala, gadis polos yang perlahan mengajarkannya arti kebahagiaan. Namun, di antara mereka ada Arjun dan bayangan masa lalu yang belum pergi. Akankah Raka benar-benar menemukan jalannya? Temukan kisahnya di Gistara, Asa di Balik Luka, dan rasakan setiap emosi di dalamnya. Oke, lanjut lagi teman-teman, agar teman-teman di sini bisa mendalami dan bisa mengenal lebih jauh nih narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Mateo. Nosa juga ingin menanyakan tentang bagaimana respon pembaca terhadap karya-karya Kak Mateo nih. Pastinya kan dengan karya Kak Mateo yang sudah diterbitkan ini, pastinya sudah memiliki setidaknya pembaca yang memberikan respon nih kepada Kak Mateo. Boleh diceritakan, Kak? Oke, jadi kalau ditanya responsif ya dari para pembaca, terutama pembaca buku Gistara yang aku terbitin di Tak Pustaka, ya alhamdulillah sih selama ini banyak respon positif yang hadir di ketika sudah baca-baca buku aku. Bahkan belum mendalamin aja ngelihat dari deskripsi cerita yang aku hadirkan di buku itu, mereka punya ketertarikan gitu. Tapi ya tadi ya namanya ada respon yang positif, ada yang negatif juga karena beberapa orang itu ada yang mau tunggu ending dulu terus baru mau baca gitu. Ada juga yang mereka tuh kayak pembaca ongoing gitu. Nikmatin iya. banget setiap seriesnya gitu kan. Tapi ada yang pembaca batch gitu, yang tunggu selesai baru baru nih baca buku-buku kita. Bahkan dia nanya, ini sad ending apa happy ending sih gitu. Ya kita kan nggak mungkin kan bocorin ini happy ending gitu. Nggak mungkin Ya nge-spoiler ya? nggak mungkin kan kita bilang ini bakal happy ending atau ini bakal sad ending. Ya udah aku pasti bilang ya udah nikmatin aja dulu diksi-diksi yang aku hadirkan gitu. Siapa tahu kamu menikmatin gitu kan. Ya daripada kita spill gitu kamu nggak ngerasain adrenalinnya gitu. Jadi ya terutama banyak orang yang tanya-tanya itu endingnya gimana gitu, tokohnya apa aja, tentang apa gitu. Itu pasti pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul banget di aku. Dan respon yang lainnya, terutama juga yang sudah baca buku aku, pasti ini ada komenan nih soal main karakter yang aku hadirkan. Contohnya, ini terlalu jahat banget gitu. Ini si Rakanya tuh lemah banget gitu. Niskalanya setia banget sih gitu kan. Jadi bermacam-macam. Aku pengen jadi Niskala gitu, setia banget. Kok jadi cewek soft spoken banget gitu. Terus macam-macam banget lah yang dihadirkan para mereka-mereka yang komen tentang karya aku. Dan aku menghargain itu. Aku menghargain itu sebagai evaluasi buat aku pribadi. Karena aku juga termasuk penulis pemula ya. Penulis pemula yang juga masih banyak banget harus belajar. Makanya aku senang banget ketika mereka kasih saran-saran yang bagus. Oke, soalnya Nosa pernah dengar nih, Kak, kalau ingin menjadi penulis yang baik itu harus bisa menjadi pendengar yang baik, begitu kan ya? Jadi Benar harus banget, benar banget. membuka lebar kritik dan saran, seperti itu. Nah, Benar. selain tanggapan positif negatif nih, kalau ada pengalaman unik dengan pembaca, ada gak, Kak Mateo? Kalau pengalaman unik kayaknya kita open sharing tentang buku pribadi. Jadi aku punya temen ya yang di kota aku, dia memang juga penulis gitu kan, termasuk karya dia itu novel gitu. Karena dari sekian banyak karya sastra yang cukup berat untuk diterbitkan itu novel, karena itu pusing banget lah ya, karena novel itu kan sungguh berat ya dibandingkan puisi atau hal segala macamnya gitu. Jadi kita bedah buku dan saling kasih masukan gitu, terutama kasih masukan di plot cerita, terus kasih emosional di dalam main karakter yang ada gitu, sehingga cerita-cerita yang kita buat itu punya rasa di pembaca gitu. Jangan sampai uh, cerita kita itu jadi lurus aja, datar aja, nggak ada roller coasternya gitu di dalam kita ketika bacain karya kita gitu. Itu sih bedah buku pengalaman pribadi sih. Tapi bukan kayak acara formal gitu ya, tapi cuman ala-ala tongkrongan biasa gitu sama teman-teman penulis gitu.
Oke, jadi kayak, diskusi bareng tapi di kayak warkop gitu-gitu ya, Kak, ya? Iya, benar-benar Berarti kayak di open kafe-kafe minded gitu. gimana mengenai, si buku ini gitu kan ya. Iya, benar. Nah, beranjak nih, Kak, pengen tahu pandangan Kak Mate mengenai perkembangan dunia literasi nih, Kak, atau, dunia kepenulisan nih. Soalnya kan, kita ini kan masih seperti minim ya, minim untuk orang-orang tuh bisa literasi membacanya itu meningkat gitu. Nah, gimana nih melihat perkembangan dunia literasi menurut Kak Mateo nih? Kalau aku ngelihat perkembangan dunia literasi ya, kalau dari banyaknya penerbit yang ada itu nggak terhitung lagi ya. Nerbitin Iya, buku-buku yang spektakuler menurut aku termasuk Detak Pustaka juga. Dan penerbit-penerbit lainnya itu nggak kekurangan loh buku-buku yang memang mengedukasi, terus menginspirasi gitu kan. Tapi yang jadi permasalahan adalah minat bacanya, minat baca dari kita-kita yang sangat minim banget. Dan terutama aku juga dulu termasuk orang-orang yang minim banget minat bacanya. Tapi tadi benar kata eh, seseorang itu, ada orang bijak bilang carilah satu buku yang buat kamu jatuh cinta. iya. Nah, akhirnya saya pernah dapetin satu buku itu sehingga sampai hari ini saya suka banget dan cinta banget baca buku. Nah, jadi yang jadi permasalahan balik lagi ke tadi, sebenarnya minat baca kita yang sangat minim banget. Kita lebih tertarik dengan bacain sosmed, ya Iya, sosmed yang betul. bahkan jauh banget dari nilai edukasi. Bahkan itu nggak ada filterisasinya ya ketika kita baca semua info-info yang ada, dan itu kita jadikan tuntunan gitu. Nah, ini yang sangat menurut aku bahayanya di generasi-generasi sekarang ya. Kayak apa yang ditonton jadi tuntunan, apa yang jadi tuntunan jadi tontonan gitu. Gitu kan. Nah, itu sih menurut aku. Nah, kalau dengan istilah ini Kak, kan tadi Nosa tuh dengar kita carilah, satu buku yang bisa membuat kita cinta terhadap dunia literasi atau kita cinta terhadap buku tersebut gitu ya Kak. Nah, semisal kita tidak menemukan buku tersebut, maka kitalah yang harus menciptakan atau kita yang harus membuat buku tersebut. Gimana Kak dengan pendapat Wih. itu? Ya, kalau aku setuju sih dengan pendapat itu karena enggak semua orang itu punya dorongan motivasi dari internal diri dia pribadi ya buat untuk menyentuh atau membaca buku. Jangankan mau baca buku ya, nyentuhnya aja kadang enggak gitu. Bahkan banyak nih toko-toko buku yang ada kayak apa yang ada di mana-mana gitu. Tapi itu cuma jadi tontonan doang gitu bagi mereka. Nggak ada daya tariknya buat membaca. Nah, apakah kalau misalkan kita nggak minat baca buku, kita yang buat buku, ya menurut aku sah-sah aja sih. Karena ada saatnya orang itu bakal jatuh ke dunia kepenulisan, jatuh tenggelam di diksi-diksi yang indah, itu dari pengalaman pribadi yang dia rasakan. Gitu. Awalnya cuman nulis story, apa, live story gitu, kayak stories keseharian gitu, kayak cewek-cewek itu sering banget ya Iya apa betul. nulis-nulis kesehariannya gitu kan di binder-binder gitu kan. Kemudian dari situ dia tertarik buat puisi gitu. Entah itu puisinya tentang sakit hati atau jatuh cinta, no problem. Tapi dari situlah ia berawal, kemudian ketertarikannya bisa buat buku. Oke, menarik sekali. Iya, Kalau sebagai penulis pemula gitu ya, Kak iya, Mateo ini kan masih terbilang menjadi seorang penulis yang masih muda banget nih. Nah, iya, iya. tantangan apa yang Kak Mateo rasakan atau Kak Mateo alami selama menjadi seorang penulis nih, Kak? Tantangan apa? Ditanya tantangan sih kayaknya tantangan untuk nulis. Karena tahu sendiri kan mood boosternya penulis itu kayak ini kayak datang timbul aja gitu karena kita nggak bisa dipaksain buat nulis sehari itu bisa segini, kadang mood kita itu bergantung banget dengan hasil karya kita. Jadi kalau mau nulis nih, itu aku kumpulin mood dulu gitu. Entah itu Oke. waktunya yang buat mood aku bangkit, entah itu harus ada cemilan di kanan kiri gitu kan. Atau aku Oke. harus dapat apa gitu yang sehingga membangkitkan mood aku buat nulis. Itu tantangan pertama dari diri pribadi penulis ya. Terus tantangan selanjutnya itu dari luar. Dari luar itu
kayak rasa insecure yang berlebihan. Kita pasti ngerasain kan ketika karya kita ada gitu. Kita kadang entah ngapa membanding-bandingkan karya kita kepada penulis-penulis yang udah profesional, yang udah bestseller banget. Nah itu jadi tantangan banget dari kita pribadi kayak ini kayaknya karya aku jelek banget lah, nggak ada yang baca gitu kan. Nah itu tantangan banget itu, sehingga kalau kita nggak bisa ngatasin perasaan itu, kita bakal jadi down gitu, down banget, dan akhirnya minat menulis kita hilang karena tadi insecure yang terlalu berlebihan, selalu membanding-bandingkan karya kita dengan orang lain gitu. Padahal setiap penulis itu memiliki prosesnya masing-masing. Setiap penulis itu punya jalan ceritanya masing-masing. Dan kita nggak perlu buat bandingin proses kita dengan mereka-mereka yang udah ada di atas. Mereka juga sama kayak kita, cuman mereka aja yang nggak cerita ke kita gimana prosesnya menjadi akhirnya buku mereka, karya mereka itu dikenal banyak orang gitu. Dan kemudian yang dari luar lagi nih, suka banget kalau misalkan udah keluar nih buku kita, terus tanya teman-teman, buku kamu udah nimbul belum di Gramedia gitu. Ini aduh gitu. Jadi kayak bahasanya sekarang di dunia penulis itu kayak kesenjangan sosial ya. Kayak Oke. labelnya ya bener banget, kalau labelnya itu penulis sukses itu harus ada di Gramedia bukunya. Padahal nggak kayak gitu. Banyak Iya, penulis-penulis terkenal bahkan nggak harus timbul di Gramedia, tapi banyak lewat e-book itu ya gitu. Kan tapi ya jadi itu. Oke. Jadi dengan segala tantangan yang dihadapi oleh Kak Mateo pribadi, itu sudah menemukan solusi. Seperti itu ya Kak Mateo ya? Jadi Iya, tidak, berkalut ke tantangannya, tidak berkalut dengan rasa insecure-nya, tapi sedang apa ya, sudah tahu hal itu yang akan menjadi tantangan, tapi sudah ada solusinya, seperti itu. Nah, menarik sekali Kak Mateo. Terus untuk ini Kak Mateo, pesan dari Kak Mateo untuk teman-teman calon penulis nih, yang ingin menerbitkan karyanya. Boleh disampaikan Kak Mateo? pesan ya. Pesan buat Iya. teman-teman yang pengen nerbitin karyanya. Kalau menurut aku jangan takut deh buat nerbitin karya kita. Karena kita butuh apresiasi diri terhadap karya yang sudah kita buat. Jangan kayak ngerasa kita kayaknya nggak pantas nih, nggak bakal tembus karya kita di penerbit. Enggak. Aku awalnya punya perasaan kayak gitu juga, tapi setelah aku coba, aku masukin di Detak Pustaka, alhamdulillah banyak loh penerbit-penerbit yang bakal menghargai karya-karya kita. Dan aku ngerasain banget itu ketika aku ketemu sama Detak Pustaka, karya aku disupport banget, ya dicintai sepenuh hati kayak kayak Malika, iya. Tapi aku ngerasain di situ. Jadi menurut aku kalau teman-teman punya rasa pengen mau nerbitin bukunya, jangan takut. Kita harus terus mencoba karena pasti karya kita itu akan dilirik pada waktunya. Jangan sampai rasa takut kita itu menghalangi keinginan kita dan proses kita untuk meraih kesuksesan. Itu aja. Oke, itu ya teman-teman pembaca dan teman-teman yang lagi berusaha untuk menerbitkan bukunya, seperti itu. Nah, Nosa penasaran nih Kak Mateo, untuk mendapatkan buku Kak Mateo ini bisa didapatkan di mana nih Kak? Oke, kalau mau mendapatkan buku aku bisa deh teman-teman kunjungi Detak Pustaka Toko ya, dan itu bisa teman-teman lihat di Instagramnya, di TikToknya, bahkan teman-teman juga bisa dapatkan buku aku di Shopee di Detak Pustaka Toko gitu. Jadi bisa teman-teman akses atau bisa langsung hubungi langsung adminnya ya, admin dari Detak Pustaka Tokonya, dan itu aku yakin banget karena adminnya ramah-ramah ya, kalian nggak mungkin dicuekin karena mereka tuh fast respon banget. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini yang pengen banget nih tahu sama isi dari buku Gistara bisa banget mampir di marketplace Detak Pustaka. Kita ada TikTok, ada Shopee juga, terus teman-teman juga bisa mesen lewat website. Di situ sudah tertera
nomor admin kami. Nah, di bawah ini juga tersedia ya teman-teman. Jadi langsung aja check out agar teman-teman bisa mengetahui nih bagaimana perjalanan dari cerita di dalam buku Gistara ini. Oke, sebelum masa tutup nih Kak Mateo, pengen banget nih tahu apakah Kak Mateo ada proyek baru nih atau buku yang disiapin Kak Mateo untuk next terbit nih? Oke, proyek baru aku saat ini sebenarnya Gistara itu belum selesai ya, tapi dia ada 4 sequel dan aku bakal ngelanjutin 2 sequelnya nanti bersama Detak Pustaka. Dan untuk yang sequel ketiga ini ongoing terbit ya, karena naskahnya draftnya udah selesai dan tinggal pengajuan naskah aja. Jadi buat pembaca yang nungguin, apalagi pembaca ongoing dari Kisah Gistara, bisa nih dinantikan aja lewat Detak Pustaka, ditunggu-tunggu aja. Yang buat yang nggak sabar lagi ya. Dan teman-teman yang belum tahu cerita Gistara, belum mendalami diksi-diksi yang aku buat, boleh deh teman-teman mampir ke Detak Pustaka Toko, terus beli deh bukunya sequel yang pertama dan yang kedua. Aku nggak jamin kalian bakal jatuh cinta, tapi aku cuman pengen nemenin hari-hari kalian dengan diksi yang aku buat. Semoga suka, semoga juga nyaman gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, proyek selanjutnya yang akan diadakan oleh Kak Mateo, yaitu melanjutkan sequelnya ya Kak ya? Iya, sequelnya. Oke, gimana nih teman-teman, menarik banget kan insight dari Kak Mateo hari ini, oke? Kalau kamu punya pertanyaan atau komentar, langsung aja ditulis di kolom komentar YouTube kami di video ini. Jadi terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam literasi. Terima kasih Kak Mateo, sampai jumpa. Sama-sama. Ditunggu karya selanjutnya ya. Oke, siap. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.